Ketika dia muncul keputihan yang tidak normal, maka otomatis ada pemicu ketakseimbangan dalam badannya. Perlu Anda pahami, Bapak sekalian, ya, ibu-ibu sekalian, bahwa tubuh kita itu selalu diciptakan atau selalu dikondisikan Allah dalam kondisi yang seimbang. Dalam kondisi seimbang. Tadi saya katakan misalkan nih, kita bicara misalkan, maaf, keputihan. Keputihan itu kan normal. Menjelang mens kadang-kadang ada keputihan gitu kan. Keputihan seperti itu, normal lah keputihan. Nah, ketika dia muncul keputihan yang tidak normal, maka otomatis ada pemicu ketakseimbangan dalam badannya. Nah, kenapa keputihan yang tidak normal tadi muncul? Maka biasanya terjadi perubahan pada pH darahnya atau pH tubuhnya secara umum. Ya. Kalau pH tubuh secara umum sudah berubah, Ibu sekalian, maka apa yang terjadi? Semua akan bermasalah, bahkan sampai ke kanker. Itu sebabnya Dr. Otto, salah satu penerima Nobel tahun 1930, dia cerita bahwa ternyata kanker itu ya hidupnya di lingkungan asam. Lingkungan asam. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan kepada kita semua petunjuk untuk itu, dijaga keseimbangannya, sehingga kalau kita bicara tentang tubuh ya, maka yang dijaga tuh keseimbangannya. Jadi pertanyaannya, kalau kita kembali ke keputihan tadi, pertanyaan keputihan itu terjadi karena apa? Coba cek. Jadi ada makanan-makanan yang disebut sebagai acid forming food. Ya, acid forming food itu makanan pemicu atau yang membentuk asam di badan, termasuk mukus. Mukus itu lendir. Ya, lendir itu kalau sudah muncul di badan, maka dia akan lengket di mana-mana. Tidak hanya di saluran nafas, tapi di jantung, di pencernaan, semua dia bisa lengket. Maka salah satu yang harus disingkirkan itu sebenarnya. Ya, salah satu singkirkan adalah itu. Jadi alergi juga sama. Alergi salah satu tanda bahwa ini kebanyakan asam biasanya. Tubuhnya terlalu asam. Ya. Asam itu muncul dari mana? Salah satunya adalah dari acid forming food atau makanan-makanan yang membentuk asam. Contohnya apa? Tepung. Ya. Tepung itu, Ibu sekalian, itu sering saya sampaikan sebagai salah satu biang keroknya, ya, biang keroknya masalah-masalah kewanitaan. Ya, tepung.